Besti Emotion. Jumpa lagi bersama kita dalam acara Emotion, Inspiration, Motivation, and Action. Oke. Keren. Kita dapat banyak tepuk tangan. Tepuk nih, Kak. tangannya sangat meriah ya. Oke, perkenalkan saya Nona Kim yang akan menemani kalian di podcast ini bersama rekan saya. Dan saya Pi. Oke, Kavi. Oke. Teman-teman gimana nih ya kabarnya? Kita doakan dulu ya untuk yang teman-teman yang ada di sini. Kita doakan semoga sehat selalu dan jangan lupa juga tentunya untuk bahagia Iya, bahagia baik selalu. di studio maupun di luar studio ya. Oke. Kavi, apa sih ini emotion? Oke, Nona Kim bertanya nih sama Oke. Pi nih ya. Oke, jadi Nona Kim bertanya katanya emotion itu apa sih ya? Jadi Apa sih jadi ini kita itu acara bukannya emotion? podcastnya, jadi bukannya emotion. Nona Kim bukannya emotion. Kan kalau misalkan emotion itu ya, tapi ini adalah emotion. Iya betul. Emotion itu adalah inspirasi, motivation, dan Action. Jadi ini adalah kisah ya, nantinya akan menghadirkan narasumber-narasumber hebat tentunya Nona Yang Kim. menginspirasi Menginspirasi tentunya ya, dan Kavi, memotivasi gitu ya. Oke. Jadi nanti narasumbernya itu keren-keren lah yang ada di podcast ini. Oke, gitu. sip. Pasti udah penasaran nih. Hari ini kedatangan siapa sih ini kita nih? Pastinya bakalan penasaran dong. Saya juga Oke. penasaran Nona Kim gitu ya. Siapa sih yang narasumber yang akan kita hadirkan hari ini gitu ya. Iya. Tapi sebelum kita memasuki segmen di mana kita nantinya akan bertanya mengenai tentang kisah-kisah beliau, kita mau mengingatkan dulu nih untuk besti-besti yang ada di sini dan yang ada di penjuru dunia Iya, untuk dari Sabang apa? sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke untuk apa Nona Kim? Untuk like, share, comment, and subscribe channel. Pokoknya klik like terus juga share ke teman-temannya gitu ya. Iya. Bahwasanya nih podcast ini bermanfaat ya, berfaedah lah ya bahasanya ya. Oke. Berfaedah tentunya bakalan dapat menginspirasi besti-besti yang ada di seluruh dunia. Keren ya. Oke, memotivasi ya, Kavi ya. Betul. Oke, daripada kita nunggu lama nih, Kavi. Betul. Kita sudah penasaran. Oke, nih kita langsung panggil aja Langsung Kasri. aja. Silakan Halo, masuk. Kasri. Hai. Boleh silakan duduk, Kasri. Oke. Kita nikmatin dulu podcast kita hari ini di Emotion. Oke, sudah nyaman ya Kak Udah ya? nyaman. Udah relax. Oke. Oke, lebih enak kita manggilnya Kasri aja ya. Oke, Boleh. kita supaya terlihat lebih akrab Kita- ya, kita panggil kakak ya Kasri ya. Oke, tanya kabar dulu. Kasri gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah aku sehat. Oke, Kakak gimana? alhamdulillah ya selalu kita. sehat dan bahagia ya Nona Oke, Kim. baik. Oke, kita lanjut nih. Kasri datang di podcast Emotion ini tentunya banyak sekali pertanyaan nih, sampai Oke. ribuan bahkan ya enggak. Tapi kita sebelum sampai pertanyaan yang lebih mendetail, tapi kita bertanya untuk dasarnya terlebih dahulu ya Nona Oke, Kim. oke. Untuk pertanyaan dasarnya itu bagaimana pertanyaannya? Sip, Kasri, kita penasaran nih. Kasri ini sekolah di mana sih ya? Terus jurusannya apa nih Kasri ini? Aku sekolah sekarang di SMK Taruna Bakti. Oh, Kelas Taruna Bakti. 12 jurusan broadcasting dan perfilman. Oke, kita sapa dulu SMK Taruna Oke, Bakti. halo. Keren loh SMK Taruna Penuh ya Bakti. studio ya. Betul. Oke. Kasri, sekolahnya di SMK Taruna Bakti, Iya, jurusan betul. broadcasting, cantik juga. Eh. Keren ya, jadi bahagia, saya jadi semangat. Iya Oke, kan? pertanyaannya Kasri, kenapa sih Kasri sebagai seorang wanita, kan rata-rata broadcasting itu ada ya mungkin lebih dominan pria, tapi Kasri ini sebagai wanita alasannya memilih broadcasting itu seperti apa Kasri? Karena dulu kecil salah satu cita-cita aku pengen jadi kru stasiun televisi. Wow. Terus aku juga tertarik sama dunia di belakang layar, kayak setiap lihat TV tuh kok bisa jadi suatu program, itu gimana caranya, gimana prosesnya. Akhirnya pas oke. kelas 9, pas 9 SMP mau lulus, aku bilang ke orang tua mau masuk SMK jurusan broadcasting dan perfilman. Wow, Oke, keren. Tepuk bagus tangan ya. dulu, Oke, Kasri ya. teman-teman boleh deh minta tepuk tangannya untuk Kak Keren, jadi Sri ini. alasannya itu sangat visioner ya. Oke. Seorang Kak Sri baru masuk aja udah punya cita-cita tinggi ya Udah untuk tahu menentukan nih, ke tujuan depannya hidupnya. mau ngapain Itu ya. kan awal aja udah memberikan motivasi ya. Iya, Apalagi betul, nanti nih betul. kita bertanya lebih detail. Oke. Oke. Lanjut deh.
Kak Sri, denger-denger nih punya prestasi sama penghargaan. Jadi boleh dong di-spill prestasi dan penghargaan apa nih yang sudah Kak Sri punya nih? Akademik atau non akademik? Boleh dua-duanya Boleh ya. akademik, Boleh boleh dua-duanya dong. non-akademik. Kalau di akademik, aku alhamdulillah selama aku sekolah dari SD sampai sekarang SMK, aku selalu masuk 5 besar di kelas. Wih, keren loh, lima 5 besar. besar. 5 besar dari 6 orang. Enggak dong, enggak Enggak ya? enggak Enggak, itu dong. sedikit Dari banget ya. ratusan bahkan Dari ribuan ratusan ya ya. kayak dari Taruna Bakti Oke, dari nih. Taruna Bakti. Terus iya, aku SD itu selalu dapat ranking 1 6 SD. tahun. Wow, SD. Ranking satu. Bapak ranking berapa? Saya pokoknya ada 30 siswa, saya ranking 31. Oke. Di luar kelas. Terus Oke. SMK ini aku masuk peringkat 3 besar. Wow. Ya, doain Peringkat. sebelum lulus aku mau dapat ranking 1. Oke, sip. Kita doakan ya semoga Kak Sri dapat selalu ranking 1 dan kita doakan juga semoga Kak Sri itu juara umum ya. Amin, Oke, Jadi amin. peringkat itu bukan hanya peringkat tapi juara umum Iya, dari oke. SMK Taruna Bakti. Keren. Iya, makin keren aja nih ya Kak Sri ya. Itu kan oke, prestasi, penghargaannya mungkin ya. Kalau betul. penghargaan dulu aku pernah ikut lomba filateli, tahu nggak? Apa Filateli tuh? itu apa ya? Filateli Saya tuh. tahunya filateling. Beda ya. Beda. Kasih tahu kita nih ya. Filateli itu orang yang suka ngoleksi perangko, surat pos gitu. Oh, Jadi iya. guru bahasa Indonesia aku dulu ngerekomendasiin aku buat ikut lomba di gedung DPR RI gitu. Keren loh. Dan itu dari ratusan kalau nggak salah ya sekolah yang ikut, aku dapat juara harapan 2 mengarang dari filateli dari perangko. Iya. Keren loh. Keren ya. Mengarang dari filateli ya dan Iya. dapat juara harapan Juara dari harapan 2 dari ratusan peserta ya. ratusan sekolah yang ikut. Oh, ratusan sekolah yang Iya, ikut. soalnya itu memperingati Hari Pahlawan, jadi banyak sekolah yang ikut. Oke, itu tahun berapa Kak Sri? Itu tahun pokoknya pas aku kelas 8 SMP apa ya. Itu guru aku ngerekomendasiin Oh, pas kelas rekomendasiin 8. keren loh, Iya. banyak ya. Tapi Kak Sri punya minat ya di Iya, bidang bidang- filateli ya. Karena kayak guru aku juga apa ya, aku kan suka nulis. Jadi guru Oh, aku itu oke. bisa mungkin bisa tahu potensi aku di situ. Oke. Jadi dia ngerekomendasiin aku buat ikut lomba ini. Kira-kira Keren ya. nulis apa ya? Oke, Ini, prestasinya nulisnya itu nanti kakak dikasih 5 perangko. Perangko itu kan banyak ya, ada yang gambar bunga, gambar Betul, iya, betul. nama-nama Unik-unik tempat. lah ya Iya, perangkonya itu. betul. Nanti peserta itu dikasih random 5 perangko. Betul. 5 perangko dikasih random, terus nanti disuruh ngarang. Dari 5 perangko itu dibuat cerita yang semuanya itu harus nyambung. Kayak Oke. begitu. Berkesinambungan Iya. ya. Keren loh ya, jurusan broadcasting tapi prestasinya itu Di bidang berbagai menulis. di bidang menulis. Tapi kan intinya adalah walaupun kita jurusannya misalkan broadcasting, nggak menutup kemungkinan ya kita menggali bakat yang ada di dalam diri kita. Berarti gitu ya. memang sudah ada basicnya ya Betul, ini betul. Soalnya Kak. broadcasting juga ada penulis naskah kan. Oh gitu ya. Penulis naskahnya Belajar keren ya. tentang Iya naskah benar-benar. juga. Jadi termasuk juga broadcasting Iya, ya. Kalau Non Hakim waktu SMK apa tuh prestasinya? Apa nih ya? Prestasinya. Spill jangan nih. Apakah lomba makan kerupuk? Oke. Enggak ya, bukan itu Oke, prestasinya. enggak. Kita fokus ke Kak Sri nih. Kasih dulu ya, Tadi pokoknya itu kan- mah nanti aja ya. Iya, Non nanti Hakim. kita infoin di belakang Infoin panggung. di belakang Oke, panggung. nih. Tadi tuh udah banyak banget ya penghargaan Oke, sama prestasinya. prestasinya, Pak. Ada Kita lagi? mau Ada tahu nih. Penghargaannya? Ini agak ini udah lama banget Udah sih. lama banget. Dulu aku pernah tertarik sama catur juga. Oke, catur ya. Catur. Sama dong, saya juga. Oh waktu iya. catur. Jadi Oke. kita apakah kita berjodoh? Tidak. Jangan Oke. di Oke, ini ya. caturnya bagaimana tuh caturnya? Jadi tau aku cuma kayak ngeliat bapak main kayak seru gitu. Terus akhirnya aku belajar main. Terus dulu tuh kan pas SD itu ada O2SN ya namanya. Oke. Itu aku diajak buat ikut. Cuma karena emang akunya baru belajar sebentar, itu tuh aku tingkat kecamatan langsung kalah telak sih. Oke. Tapi nggak apa-apa loh, itu Iya, udah kabarnya suatu kalau- keahlian dan bakat yang luar biasa ya dimiliki Kavi, oleh orang kabarnya Sri. kalau kita senang catur, perempuan itu jangan mengikuti perasaan. Oh, iya. Makanya nih Kak, ini Kak Sri kayaknya baru kalah tahu. telak ya. Oke. Jadi ketika mau maju nih kuda, aduh perasaan kayaknya kuda salah deh. Kayaknya kuda bukannya letter L, ini malah letter U. Bukan ya, bukan Enggak sorry. ya. Jadi ya keren lah
Wah, apapun tadi prestasi mengenai bidang akademiknya keren ya, dari peringkat juara 1, 2, 3. Bahkan kita doakan semoga Kak Sri juara umum ya. Oke, amin ya. Terus dari penghargaan tadi, berbagai macam penghargaan diraih oleh Kak Sri. Tentunya timbul pertanyaan nih Non Hakim ya. Apa nih, prestasinya keren gitu ya. Penghargaannya dari banyak. Penghargaannya banyak. Oke. Timbul pertanyaan tanda tanya besar, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan itu semua gitu ya? Apakah ada metode-metode yang dilakukan oleh Kak Sri untuk mencapai prestasinya, penghargaan tersebut? Bagaimana sih Kak Sri? Boleh dong di-share ke kita nih semua. Kalau aku tuh sebenarnya nggak ada metode khusus gitu sih. Kayak materi yang diajarin di sekolah sama guru atau yang aku lihat di orang lain itu aku pelajarin lagi di rumah. Kalau aku emang nggak tahu, aku lihat tutor di YouTube. Intinya kalau aku itu harus penasaran sama hal yang mau aku pelajarin. Jadi kalau misalnya udah penasaran, bakalan aku gali terus sampai aku puas. Ya. Oke, Kepo sampai ya. tahu jawabannya apa nih ya. Betul. Oke, Iya, betul. udah banyak prestasi, udah banyak penghargaan. Apa sih nih motivasinya nih Kak Via, Kak Srini nih? Sebenarnya motivasi aku awal tuh cuma ya udah biar aku jadi orang yang cerdas, gak Oke. dibodohin orang lain, terus biar apa ya, kalau kasih bukti ke orang tua hasil apa yang udah aku pelajarin di sekolah. Cuma akhir-akhir ini tuh ada motivasi lain, motivasi tambahan. Oke, motivasi tambahan apa nih? Kan aku punya kakak perempuan, Iya, 2 iya. tahun lebih tua dari aku. Dia pas SMA dapat beasiswa full dari sekolahnya. Wah, keren loh. Iya, 2 tahun. Terus ya itu aku dibanding-bandingin sama kakak aku. makanya. Jadinya dari situ aku pengen ya udah deh, aku mau belajar terus biar suatu saat nanti aku bisa dapat beasiswa. Wih, keren. Tepuk tangan dong untuk Kak Sri. Keren ya. Memang motivasi yang paling kita kekeh ya gitu ya. Kekeh. Motivasi dibanding-bandingkan. Omongan orang lain emang. Oke. Orang tua sendiri loh dia dibanding-bandingkan. Jadi Kak Sri, termotivasi itu ya. keren banget sih pokoknya, prestasi dan penghargaan itu keren banget. Gini loh Kak Sri, dulu saya SMK ya, apalagi cowok nih susah banget nih pengen berprestasi, pengen memiliki penghargaan yang luar biasa, tapi susah gitu membagi waktunya itu loh Kak Sri. Nah, yang dilakukan oleh Kak Sri itu bagaimana sih untuk mendapatkan prestasi, penghargaan, tapi kita masalah perihal waktu nih. Bagaimana sih caranya membagi waktu antara keluarga, mungkin teman-teman, apalagi kalangan kita nih, maksudnya kalangan Kak Sri ya. Iya, siswa-siswi umur-umur Kak Sri kan seneng main loh main, ya. Main layangan. Enggak, itu mah. Bukan main layangan, Bukan main Pak. layangan. Pokoknya main lah ya, nongkrong. Itu bagaimana sih cara membagi waktu itu semua? Apakah kita nggak mau main ya? Iya. Gimana, Kak? Main kok, Main tapi kok. aku tuh biasanya buat planning, tapi nggak harus di buku atau dicatat di HP. Aku buat itu di otak gitu, kayak sebelum tidur aku ngerencanain besok aku mau ngelakuin apa aja. Misalnya besok nih hari Sabtu, aku paginya mau ngerjain tugas dulu, siangnya mau sekolah, nanti pulangnya itu aku mau, karena weekend kan, aku pengen streaming pertandingan nih misalnya. Terus kalau misalnya besok tiba-tiba ada temen yang ngajak main, itu biasanya aku nggak mau ikut, soalnya Oke. nggak ada di jadwal yang aku susun. gitu. Oke, terjadwal dan Terjadwal ya. tersusun. Jadi Rapi sekali memang ya. sebagai siswa itu harus terarah ya, sesuai Oke. sesuai dengan jadwal yang hari ini nih, apa nih yang harus dilakukan, yang harus diutamakan lebih utama lah gitu ya. Oke, teman-teman, kalau Kak Sri ini terjadwal dan terarah, kita random aja Random, gitu ya. pokoknya udahlah dilakukan itu dulu gitu ya kan. Udahlah, ada Jadi, yang ngajak main? Yuk, Ayo, gitu ya. gitu, diajak ke sini, ayo mangga gitu ya. Oke. Keren banget, pokoknya luar biasa banget menginspirasi Kak Sri ya, dari segi prestasinya, dari segi penghargaannya, terus dari membagi waktunya. Manajemen waktu, Manajemen kemudian dia bisa ngejadwal nih apa aja yang mau mau dilakukan besok ya. Betul. Jarang banget loh. Jarang banget Kalau dipikir lagi, jarang banget ada orang yang nyusun jadwalnya dari secara hari detail sebelumnya ya. secara Oke. detail. Makanya itu bener nih, makanya kisah inspirasi dari Kak Sri itu bagi besti-besti yang ada di rumah yang lagi galau nih ya, Nih, Non Hakim galau yang nih lagi ya. galau, bagaimana menentukan arah nih sebagai siswa-siswi gitu. Bagaimana sih caranya kita membagi waktu, bagaimana untuk mendapatkan sebuah prestasi di sekolahnya, bagaimana caranya mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa. Tadi udah dijelaskan sama Kak Sri. Kisah Kak Sri ini sangat menginspirasi dan sangat memotivasi. Tentunya besti-besti yang ada di rumah ini dapat mencontoh ya, dapat mencontoh, Jadi memotivasi contoh baik gitu ya. Dan mungkin bisa diaplikasikan ya di kehidupan sehari-harinya betul banget. agar
besti-besti yang ada di rumah itu menjadi sosok yang berprestasi di bidang akademik maupun di non Akademik. Keren, Oke, kita tepuk tangan, kita tepuk applause tangan untuk dulu Kak Sri. ya. Oke. Kak Vi, tadi Nona kita Kim. udah bahas tentang prestasinya Kak Sri, baik di bidang akademik maupun non akademik ya. Oke, berikutnya kita beralih ke pembahasan yang lebih serius lebih serius ya. dan lebih kita lebih terperinci dan lebih mau tahu sih sebenarnya sih ya. Iya, kita kepo sama ya. Nggak apa-apa ya Kak Sri ya. Iya, nggak apa-apa, ya. tanya aja. Oke, gini Kak Sri. Kak Sri kan sebenarnya sekolah gitu ya. Setiap hari tentunya sekolah, belajar dan lain sebagainya. Tentunya kan itu ada rasa sedikit sedikit bosan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kira-kira ada gak sih nih Kak Sri di luar sekolah itu mungkin bisa mungkin gabung komunitas di luar sana gitu ya, organisasi. atau organisasi itu ada gak sih Kak Sri? Kalau organisasi nggak ada, cuma kegiatan di luar sekolah itu aku ada. Dulu aku sempet jadi guru les buat anak-anak SD kelas 4 sama 5 keren gitu. loh. Guru les? Iya, jadi guru les gitu. Les apa kalau boleh tahu? Mata pelajaran umum kayak mata TK, bahasa Indonesia, IPA bahasa- gitu. Iya. Ada bahasa Inggris gak? Kalau ada saya boleh kan jadi muridnya. Udah baru aja aku berhenti ngajar itu awal Agustus kemarin. Agustus, Yes. gitu. Soalnya aku ada magang juga kan. Ada magang. Takutnya nggak kepegang Nggak anak-anaknya Oke, gitu. oke. Keren ya, jadi di luar sana itu mengajar les dan itu suatu kebiasaan yang memang bermanfaat ya, untuk mengembangkan diri juga ya. Saya jadi kepo itu ngajar dibayar ya? Iya, dibayar. Oh, dibayar. Oke, Kita dibayar. nggak apa-apa kita tanya Iya, ya. nggak apa. Dan itu suatu motivasi buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin bukan hanya kita mendapatkan mungkin ya dari orang tua, tapi kita bisa mengisi kekosongan kita itu dengan hal-hal yang berguna dan menghasilkan cuan gitu ya. Baru kelas 12. bisa. Belum waktunya bekerja gitu ya. tapi- Udah punya penghasilan Betul, udah punya sendiri penghasilan ya. sendiri, dan tentunya itu bermanfaat dan membantu banget buat Kak Sri ya tentunya ya. Yes. Bisa jajan-jajan Bisa ini ya, jajan cimol. Tapi itu struggle-nya banyak sih pas aku ngajar. Oh, gitu. Soalnya kan masih harus sekolah juga. Oke. Jadi harus bisa bagi waktu buat ngajar sama buat belajar buat aku juga gitu ya. Keren loh ya, itu memang harus banyak-banyak bagi waktu ya tentunya Nona Kim ya. Kalaupun itu bener. nggak bisa dibagi waktu, aduh. Aduh. Itu bisa keteter itu akademiknya. Iya, Makanya- soalnya kita bertanggung jawab atas prestasinya anak-anak ya. Keren, Betul keren. banget. Baru kelas 12 sudah banyak anaknya nih Kak Sri nih. Oke. Tadi kita bahas kegiatan ya. Kegiatan di luar. Saya malah kepo nih dari Kak Sri, karena Kak Sri ini sudah terstruktur orangnya, udah mau tahu ke depannya mau jadi apa. Saya malah kepo setelah kelas 12 selesai gitu ya, udah lulus. Kak Sri rencananya mau kuliah dulu kah atau langsung kerja kah gitu ya? Aku kalau ada kesempatan buat kuliah, aku pengen kuliah dulu di komunikasi. Kalau ada kesempatan, Seneng dari broadcasting ya Iya. ke ilmu komunikasi sih linear ya. Linear ya, jadi Kak Sri mau ngelanjutin apa yang aku ambil lanjutin sekarang. ya. Jadi Iya. berkesempatan ya nantinya bakalan kuliah yang jurusannya itu adalah linear dengan sekolah gitu ya, dengan Betul sekolah dengan sekarang jurusan ya. yang sudah diambil dari Jurusan SMA ilmu ya. komunikasi. Iya, Keren. betul. Jurusan ilmu komunikasi dimanapun nanti Kak Sri berkuliah gitu ya. Tentunya jangan lupa itu adalah jangan lupa apa yang sudah dipelajari Kak Sri pada saat sekolah Iya, itu nanti betul. kan bakalan dipelajari Dipakai lagi lagi. di Betul. kampus. Ya itu ditingkatkan lagi. Iya. Intinya prestasi yang sudah ada di sekolah itu nantinya semoga prestasi di tempat kuliah itu lebih keren lagi ya Kak Sri ya. Amin. Kita doakan ya Nona Kim. Iya, amin ya. Semoga Kak Sri masuk ke kampus Yang favorit iya. atau Betul. yang diimpikan Kak Sri ya. Amin amin. Oke, kalau tadi udah nanya nih mau kuliah, tapi ada alasan nggak sih kenapa mau kuliah dulu? Kenapa nggak kerja dulu? gitu ya? Iya gitu ya. Kenapa nggak langsung nih? Nikah. Nikah langsung. Udah ada calon dia. kan? Nggak ada. Oh, daftar Bapak. Tolong dong.
langsung ya Enggak gitu dong. ya. Gitu Paling ya. depan ya. Paling depan. Jadi Kak Sri memang rencana ke depan itu mau kuliah. Nah, alasannya apa, Kak? Apa ya, nggak ada alasan spesifik sih. Aku pengen apa ya, kalau emang ada kesempatan pengen kuliah. Pengen Cuma kuliah. kalau belum ada, aku kayak bakalan balik ngajar les lagi dulu buat ngumpulin uang dulu buat Ngumpulin ya uang. buat matangin diri aku. Bila ada sendiri. kesempatan mungkin nanti bisa mencari beasiswa Iya. apalagi memiliki prestasi yang luar biasa di sekolah, Betul. nggak menutup kemungkinan untuk mencari beasiswa ya. Banyak beasiswa pemerintah atau swasta nanti bisa dicari-cari. Iya, gitu. betul. Apalagi Keren. Kak Sri senangnya belajar ya. Senangnya belajar. Kesenangan orang-orang aneh ya. Senang belajar gitu kan. Kita kalau ada kuis nggak sekolah dia maju paling depan. Bagus itu. dong. Menginspirasi banget. Pertahankan ya Kak Sri ya. Besti yang ada di rumah ini keren banget lah pokoknya Kak Sri, menginspirasi banget dan memotivasi banget untuk besti-besti yang ada di rumah. Ini bisa dicontoh ya dan bisa diaplikasikan. Bisa dicontoh. Kita udah kayak tegang banget nih. Kita perlu relax boleh nggak Keren sih? banget pokoknya pembahasan kita hari ini. Tapi Kak Sri tentunya bingung gitu ya, bingung banyak pertanyaan. Tapi kita relax dengan kita ajak Kak Sri untuk bermain game. Boleh Setuju, ya. setuju? Setuju Oke. dong. Apakah gamesnya bakalan pertanyaan lagi? Oke, Kira-kira kayaknya games apa gitu. sih Nona Kim? Oke, kita spill ya. Oke. Jadi kali ini kita bakal main games tebak ilmu pengetahuan Wow. dong. Belum apa-apa udah tebak ilmu pengetahuan. Oke, jadi- udah pasti kalah nih sama Kak Sri nih. Jadi kita hari ini bermain games tebak ilmu pengetahuan ya. Kembali lagi ilmu pengetahuan dan tentunya kita harus berpikir dong. Iya dong. Dan kita gamesnya itu bukan hanya Kak Sri aja yang bermain, tapi kita ikut. kita juga ikut ya, biar Iya. seru ya, Iya, Kak Sri iya, ya. betul. Oke, mau boleh ya, Boleh setuju ya, dong. boleh diajak ya. Oke, Oke. gimana nih? Jadi gini Kak, untuk- jadi Nona Kim seperti ini. Untuk gamesnya adalah ini kan ada nih botol nih ya, berisi Oke. pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Dan di dalam ini sudah beberapa pertanyaan yang nantinya akan diambil oleh yang masing-masing. masing-masing. Oke. Jadi setiap yang mengambil dan dia langsung menjawab Oke, pertanyaannya. kalau saya nggak sepakat bisa, ya, sepakat ya. Saya pas aja kali ya. Atau Besti yang ada di rumah mau ikut bermain? Oke, boleh ya. Gimana caranya? Enggak. Oke, Oke. komen ya. Oke, komen di bawah komen. Dan jangan lupa jangan komen doang dong. Like and Like subscribe. juga, like dan Oke, subscribe. sip. Oke, keren. Share juga dong Share juga. Share kemana? ke teman-teman Ke teman-teman, ya. ke Pak RT. Oke, kita mulai aja ya. Jangan banyak-banyak basa-basi nih ya. Iya. Oke, kita mulai. Siapa dulu yang pertama? Kita gambreng dulu deh ya. Oke, satu Pak, Alium, Gam. Keng. Saya sih. Oke, silakan Kavi. Saya yang ini ya, karena saya juga nggak tahu nih isi pertanyaannya, Nona Kim. Jadi apalah. Oke, kita ambil. Kita belum Udah tahu ya? nih Kak Sri, kita juga nggak Kita tahu mix nih dulu, kita pertanyaannya mix. apa nih. Kita ambil. Sepakat? Saya ngambil ya. Iya. Oke. Saya nggak bakalan ngeliat. Nggak ada yang ngeliat. Kita lihat pertanyaannya. Coba kamera kita lihat di zoom. Nanti di zoom ya. Terbalik ya. Terbalik. Kamera. Oh ini. Saya baca dulu nanti di zoom ya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Ayah. Itu pelajaran SD. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Sumpah loh. Sumpah loh pertanyaannya. Lagu kebangsaan, ayo. Oke, Kita siapa udah pencipta pasti. lagu Indonesia Raya? Jadi pencipta lagu Indonesia Raya itu adalah W.R. Supratman. Maaf nih, saya dulu tuh sekolah peringkat 1 terus. Satu dari belakang. Ya. Sepakat, keren kan? Keren dong ya, iya. iya. Tuh Oke, pertanyaannya. sip. Selanjutnya, sweet dong berdua. Sweet. Oke. Akal ya? Siapa? Gunting kertas, karena kertas mudah rusak sama gunting, Nona Kim menang. Menang. Oh, yang menang yang ngambil. Enggak dong yang kalah ya. Oke. Ya, Oke, apa ya? Kak Sri sekarang. Di zoom. Baca dulu baru di zoom ke kamera. Oh, ayo loh. Siapa wakil presiden Indonesia saat ini? Oke. Ma'ruf Amin bukan sih? Oke. Iya ya, betul ya. Ma'ruf Betul ya, Amin, teman-teman ya. Jai, keren. Saya kayaknya pengen yang tadi barusan. tinggal Nona Kim loh. Pokoknya gini, Kak Sri sepakat kalau misalkan Nona Kim nggak bisa jawab, kita suruh push up. Ya, kita suruh push up di bawah atau kita suruh muter-muter ya, muter-muter. Jangan Enggak ya? dong ya. Oke. Saya udah khawatir lihat, banget kita- nih, kayak udah panas dingin Kita karena panas. saya tidak begitu berpengetahuan umum.
Oke, pokoknya harus Nona Kim harus bisa berhasil menjawab. Oke. Oh, mangga semoga susah. Oke ya. Saya ambil satu nih. Siap. Tuh. Oke, sip. Tolong dong. Ah. Coba dong nunjukin ke kamera biar Besti yang ada di rumah tuh tahu. Oke. Ah, apa dulu? Siapakah mantan pacarnya Kak V? Bohong itu bohong. Coba lihat dong, lihat. Coba lihat. Iya kan? Bohong. Coba lihat dulu. Lihat nggak bohong ah. Nggak mungkin ada di segmen ini. Oke, jadi teman-teman, saya ngaku nih pas banget deh ini. Kelihatan banget ya, saya Apa? kurang baca buku nih Bapak Apa? nih. Pertanyaannya dulu apa? Siapakah penemu telepon dong? Ayo, siapa? Saya udah Kita pas jangan kasih aja. tahu dulu. Oke. Kasih Saya tahu. udah angkat tangan nih, kayaknya saya udah, aduh. Oke. Oke, barangkali nih Kak Sri tahu jawabannya. Oke, apa kasih? Ada bel-bel ya? Iya ya. Oke. Saya ingat ya bel-bel ya. Belakang bel apa? Kalau nggak salah di depan itu nama kepanjangan saya, Alexander. Oh iya, Alexander Tepuk Graham tangan Bell. ya. Kok keren ya? Tepuk tangan dong. Tapi juga Pokoknya kasih keren tadi ada bel-belnya. Karena kenapa? Itu dinamakan telepon bel. Ya itu di sini si Alexander punya iya. nama kepanjangannya bel. Ya. Si Mungkin nggak mungkin Alexander dong ya. Alexander Graham Tulalit. Jadi kita kalau misalnya mau nelpon tuh bel gitu ya kalau orang Sunda tuh. berbunyi bel ya. Gitu. Ada bel tuh berarti ada panggilan gitu ya. Oke, Jadi iya, namanya iya. Alexander Graham Bell. Bell. Itu gamesnya gokil banget loh, keren banget. Kita Keren banget. Satu lagi, ditantang mau ambil lagi. pengetahuan Oke. umum ya kita Oke, udah. karena kita masih banyak pertanyaan gitu ya. Kira-kira kita mix lagi ya, oke? Oke, Saya lanjut. maunya Kasri dulu deh. Oke, boleh. Kasih Kasih. semua nggak apa-apa. Kasih semua. Oke, Kasih, mangga silakan. Nah, aku ambil Oke. satu ya. Pertanyaannya. Em, Oh. mana? Wow. Nah, apa nah? Joglo adalah rumah adat provinsi. Ayo Joglo. Provinsi apa, Besti? Provinsi apa ya? Joglo. Masa Jogja sih? Joglo provinsi apa, Kak? Provinsi ya, provinsi. Ayo kira-kira Jawa apa Tengah. provinsi? Bukan ya? Betul. Jawa Tengah. Keren loh. Joglo adalah provinsi Jawa Tengah. Oh. Ini apa Nona Kim? Ternyata podcast ini luar biasa bermanfaat ya. Jadi pertanyaan yang menginspirasi, motivasi dan gamesnya juga bermanfaat ya. Jadi menambah wawasan. Ini kalau misalnya sobat emotion belum tahu nih besti-besti di sana. Jadi bisa Iya, penambah pengetahuan. menambah ya. pengetahuan. Menambah pengetahuan. Sebelum itu tentunya kita applause dulu dong untuk tim kreatif dari Yeay. podcast ini. Tepuk tangan. Keren. Tim udah kreatifnya keren. riset dulu ya. Sudah riset semuanya. Keren. Oke, selanjutnya siapa Lanjut, dulu? Kak. Atau Kak? Nona Kim atau saya? Silakan Oke, Kak aku Vi. ya. Oke. Aku baca lagi, mix. Kita ambil. Oke, tolong bacain dong Nona Kim. Nona Kim lagi Kasri. Kota yang dijuluki Kota Bahari, yaitu Ayo. Ayo. Kota Bahari. Oh, ini saya biasa makan nih di Bahari. Bahari yang biasanya kita makan lalu dapet apa bonusnya es teh manis. Itu keren banget ya. rumah Pernah makan. nggak? Rumah makan. Enggak. Nggak pernah makan. Aduh. Iya, di mana itu? Warteg. Di Tegal. Oh iya. Keren dong, tepuk tangan dong, jawaban saya keren. Jadi Kota Bahari itu dijuluki Kota Bahari adalah kota yang dijuluki Kota Bahari itu Kota Kota Tegal. Tegal. Jadi teman-teman, nama Bahari itu berarti orang Tegal. Bener gak sih? Bener ya. Pokoknya yang ada misalkan Bahari itu warteg-warteg kayak gitu, itu warung Tegal ya udah. Berarti Oh, dari situ dari ya. situ. yang Oke, punya orang oke. Tegal. Baru tahu. Iya, Aduh, ini mainnya kurang jauh nih. Gitu. Oke, sekarang terakhir. Kita terakhir Nona Kim. Biasanya sih kalau pertanyaan terakhir ini pertanyaan luar biasa nih, keren. Ya. Nah, mangga silakan Nona Kim. Oke, baik. Saya dengan berat hati mengambil kertas ini karena berat saya hati. sudah feeling akan kena jebakan lagi. Jebakan Batman. Apakah pertanyaannya? Apa nih? Binatang yang bisa hidup di air dan darat Oke. adalah Binatang yang bisa hidup di air dan darat apa? jenisnya Mm-mm. amfibi, bukan? Iya, amfibi ya. Bener Ternyata
Betul jawabannya. Di sini ada tim kreatif yang sebagai kisi ya. Ini benar atau salahnya kita harus nanya juga. Ternyata keren, amfibi. Bukannya buaya darat. Buaya darat mah Pak ini. Tim kreatif kita nih. Buaya darat. Gitu ya. Enggak ya, di sini enggak ada buaya darat tapi buaya apa? Buaya halus. Enggak lah ya, amfibi. Keren. Lanjut Oke, atau kayaknya selesai? Kita kayaknya sudah cukup ya, games cukup kita ya. kali Saya ini. khawatir pertanyaannya Udah. makin Seru gak Kak Sri? ini ya. Seru ya. Pokoknya games kita ini seru banget gitu ya, bestie emotion yang ada di rumah. Games ini menambah wawasan tentunya dan mungkin nanti bisa dicontoh ya di aplikasi atau di organisasi OSIS, MPK itu kalau misalkan ice breaking bolehlah Boleh ya. membuat games show itu yang bermanfaat tentunya dan bisa menambah wawasan kita juga. Jadi ketahuan nih, kita pinter gak sih gitu ya. Bener gak sih? Yeah. Bapak bilang ice breaking ya. Saya ngerasa ini lagi di ruang sidang. Oh, gitu, sidang. Saya dihujani pertanyaan yang itu udah lama banget, kita harus mengingat-ingat masa lalu ya Pak ya. Oke, jadi tadi kita udah pertanyaannya banyak dan tentunya games dari pertanyaan yang sudah dibuat sama tim kreatif sudah dijawab nih sama Kasri, sama saya dan sama Nona Kim. Iya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena kita sudah ngobrol-ngobrol, main games ya, seru banget ya tadi gamesnya ya. Itu tandanya kita harus pamitan nih. Tar dulu nih Nona Kim nih sama Kasri nih. Tar dulu nih, sebelum kita mengakhiri ya. Ini saya pelibet gitu ya, mengakhiri segmen kita hari ini tentunya. Pastinya bestie yang ada di rumah ingin sekali ya dapat kata-kata yang menginspirasi atau memotivasi ya dari saudara dari Kasri. Ya. Makanya bolehlah Kasri memberikan kata-kata inspirasi apapun itu motivasi untuk bestie-bestie yang ada di rumah. Mangga silakan Kasri. Karena aku masih belajar juga ya. Buat bestie yang ada di rumah, jangan ngerasa capek buat belajar. Karena semakin kamu belajar tuh kayak kamu semakin sadar sebenarnya kamu tuh nggak tahu apa-apa, masih banyak hal yang perlu kamu pelajari. Oke, kita tepuk tangan ya Kak. Wow, keren sekali tuh. Kita sampai kayak ternyuh ya. Speechless ya. Kayak apa nih? Jadi saya merasa kayaknya saya pengen banget dimotivasi terus nih sama Kasri ini. Mulai. Oke, terima kasih Kasri sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara Emotion ini yang tentunya sudah dijadwalkan satu hari sebelum tidur semalam. Ya. Semalamnya kita ada di pikirannya Kak Sri ya. Di pikirannya Kak Sri ya. Oke. Keren banget. Terima kasih ya Kak Sri ya. Terima kasih banget udah memotivasi bestie-bestie yang ada di rumah. Tapi jangan khawatir nih bestie yang ada di rumah. Jadi bukan hari ini saja gitu ya podcast kita, emotion kita bukan hanya hari ini saja, bukan hanya sama Kasri aja ya. Tapi nanti kedepannya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber tentunya yang menginspirasi, memberikan motivasi yang luar biasa. Jadi bestie yang ada di rumah, jangan lupa selalu pantau nih channel kita nih ya, channel podcast kita. Bestie yang ada di rumah selalu pantau dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng Pak. Iya. Ya, klik tombol lonceng dan juga jangan lupa untuk like, comment and share ya. Share ya. Jangan lupa untuk komen tentang Kasri boleh, terus like juga boleh dan juga jangan lupa share ke SMK Taruna Bakti. Tepuk tangan untuk ya. Kasri dan Taruna Bakti. Keren. Oke, baiklah kalau gitu bersama saya dengan Pi dan saya Nona Kim. Dan jangan lupa selalu pantau channel kami. Bye, see you. Ini cerita sukses versi aku. Mana versi kamu?